Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sobat sukses dimanapun berada. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat eh, untuk persiapan memasuki batch 4 ya di tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fintri Indriani, selaku Corporate Relation dari BSI Career Center. Di sini saya akan menjadi moderator di acara ini. Dengan narasumber nanti adalah Bapak Rifki Permana, selaku Kepala Bagian dari BSI Career Center. Baik, selama Zoom kita, mohon untuk menonaktifkan speakernya atau suaranya, mikrofonnya, agar tidak mengganggu jalannya Zoom kita kali ini. Nanti untuk acaranya sendiri akan kita mulai dengan pemutaran video Indonesia Raya, kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti akan ada juga, insya Allah bergabung bersama kita mahasiswa dari alumni dari batch 3, ya, dari MSIB di batch 3, yang akan memberikan sedikit testimoninya. Gitu ya. Baik, mari kita buka acara kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sobat MSIB, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB. Kamu sendiri belum bergabung di program MSIB? Ingin bergabung tapi masih bingung apa saja keuntungannya? Yuk bergabung di program MSIB. Dan berikut adalah beberapa keuntungan mengikuti programnya. Bisa magang atau kursus di perusahaan kelas dunia. Dibimbing oleh mentor profesional. Mendapatkan pengakuan hingga 20 SKS. Mendapatkan sertifikat yang diakui nasional atau internasional. Memiliki kesempatan untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Mendapat pengalaman dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Bagaimana? Seru kan? Dari pemaparan tersebut, pasti kalian mulai bertanya-tanya, siapa saja sih yang bisa join di program MSIB? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Lalu, programnya berapa lama sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa cek di website Kampus Merdeka di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Untuk informasi lengkapnya, kami tunggu untuk bergabung di program MSIB. Era digitalisasi Indonesia berjalan sangat pesat, menuntut Indonesia harus siap bertransformasi ke revolusi 4.0. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk unggul dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0. Dalam mendukung lulusan unggul di era 4.0 saat ini, UBSI membekali mahasiswanya dengan membentuk BSI Career Center atau BCC, merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir masa depan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Mempunyai semangat dalam menggerakkan karir mahasiswa dan alumni sesuai dengan visinya menjadi salah satu lembaga karir kampus terbaik di mata mahasiswa atau alumni UBSI dan dunia kerja. Untuk menunjang keberhasilan karir mahasiswa UBSI, BSI Career Center menyuguhkan program kerjanya seperti Bursa Kerja, Campus Recruitment, Company to Company, Career Publication di media sosial maupun melalui daring,
program magang mahasiswa bersertifikat, workshop, serta seminar pengembangan karir. Demikian komitmen dan keseriusan Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap bersaing di era industri 4.0 dengan menghadirkan unit bagian khusus untuk memfasilitasi kebutuhan terkini mahasiswanya. Kuliah, BSI aja. Kuliah BSI aja, baik. Pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD IPU, kemudian yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yaitu Bapak Suharyanto M.Com, kemudian yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dia Puspitasari M.Com. Juga yang terhormat Kepala Bagian BSI Career Center, Bapak Rifki Permana, M.Com, yang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menyampaikan paparannya mengenai magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut bersama-sama Bapak Rifki Permana. Yuk, beri aplaus. Silakan Bapak Rifki. Baik, terima kasih Bu Findri Indriani atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB yang sudah masuk ke batch 4. Ya. Nah, di sini izinkan saya sebagai pemateri untuk memaparkan teknis terkait MSIB dan nanti juga disisipi dengan ada satu program yaitu namanya program Bangkit. Mungkin teman-teman juga jarang yang dengar ya gitu terkait Bangkit, dan nanti juga ada testimoni dari salah satu mahasiswa alumni MSIB batch 3 seperti yang tadi Bu Findri sudah bilang. Nah, di sini saya sih lebih ke sharing ya gitu dan menginfokan bagaimana terkait pendaftaran MSIB dan apa saja kira-kira yang diperlukan sampai teman-teman semua melakukan magang. Nah, di sini rata-rata karena kita besok memasuki semester genap di 2022-2023, berarti harusnya teman-teman semua sudah masuk ke dalam semester 6 ataupun semester 8 untuk yang satu. Gitu. Nah, gimana? Apakah masih bisa diperbolehkan? Nah, nanti akan saya bahas. Gitu ya. Oke, baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, Bu. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sosialisasi MSIB batch 4 kali ini, mungkin kalau kemarin-kemarin ada yang berhalangan hadir gitu ya, jadi belum tahu infonya MSIB ini apa sih gitu ya. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan dulu untuk mekanismenya. Yang pertama, mahasiswa yang ingin melakukan pendaftaran terlebih dahulu membuat surat pengajuan rekomendasi ke BSI Career Center. Jadi teman-teman semua nanti sebelum melakukan pendaftaran, pengajuan surat rekomendasi ke kita atau BSI Career Center, nanti dari pihak kita mengecek persyaratan dan akan meneruskannya ke Kaprodi. Apakah teman-teman semua berhak mendapatkan surat pengajuan rekomendasinya dari Kaprodi. Lalu Kaprodi akan melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi ke Warek 2 atau Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto. Nah, nanti setelah Kaprodi memberikan rekomendasi ke Pak Suhar, lalu Warek 2 akan membuat surat rekomendasi dan di-email kepada masing-masing mahasiswa ya, karena kan kalian nanti semua pengajuannya secara digital gitu, jadi tidak ada yang perlu datang ke kampus ya. Jadi by
formulir aja yang nantinya akan diolah oleh BSI Karir dan diteruskan ke Kaprodi sampai ke Wakil Rektor 2. Lalu mahasiswa dapat mendaftar dan mengupload surat rekomendasi di website Kampus Merdeka. Nah, ini teman-teman semua yang ngelakuin. Setelah itu teman-teman semua milih nih mau magangnya di perusahaan yang mana, karena memang terkait yang di MSIB ini perusahaannya lumayan banyak ya gitu, dan bahkan dari mahasiswa-mahasiswa yang udah daftar itu bahkan ada yang bisa sampai ratusan perusahaan atau mahasiswa apply gitu, dan walaupun memang yang diterima hanya satu gitu ya, karena kita nggak bisa terima banyak secara sekaligus gitu, dan teman-teman harus pastikan tempat yang nantinya kalian apply untuk MSIB-nya itu yang memang sesuai dengan keinginan dan bakat dari kalian masing-masing gitu ya, karena ya tidak menutup kemungkinan gitu teman-teman mempunyai bakat A tapi pengennya MSIB-nya ikut yang B bakatnya, biar nanti lebih punya banyak pengetahuan terkait ilmu di bidang studi tersebut gitu. Jadi tidak masalah jika pengen daftar di perusahaan yang memang berbeda nih jurusannya. Nah, lalu nanti setelah teman-teman daftar tuh, berapa perusahaan yang daftar, nanti akan ada seleksi dari mitra. Biasanya ini wawancara dari perusahaannya. Terkait wawancaranya mungkin nanti akan disimpulkan secara sederhana oleh testimoni dari alumni batch 3 yang nantinya akan disampaikan. Lalu setelah itu mulai magang. Nah, magangnya di sini sendiri nanti ada waktunya kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu membuat laporan dan mendapatkan nilai dari mitra. Nah, ini wajib karena yang namanya MSIB itu harus ada laporan akhir yang memang teman-teman harus buat untuk sebagai syarat dapat nilai nih dari mitranya, yang nantinya nilainya akan dikonversi ke dalam mata kuliah. Lalu melaporkan ke Kaprodi untuk dikonversi nilai. Jadi nanti untuk ini biasanya kita report ke Kaprodi masing-masing juga ya. Biasanya nanti dari masing-masing Kaprodi punya logbook sendiri apa yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut selama setiap minggunya gitu ya, sampai nanti 1 semester. Oke, lalu setelah itu surat rekomendasi di sini. Surat rekomendasi untuk satu mahasiswa, contoh format dapat diakses di ringkas kemdikbud.go.id/surat rekomendasi. Nah, ini teman-teman bisa akses ya. Jadi masing-masing untuk mengajukan diri sendiri gitu ya, nggak bisa langsung sekaligus banyak. Terus ditandatangani oleh minimal kepala program studi dan dapat disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing PT-nya. Nah, ini berarti nanti harus dapat tanda tangan dari masing-masing kaprodinya. Setelah itu, surat rekomendasi yang diberikan atau diunggah pada saat melamar MSIB dapat digunakan kembali saat mahasiswa sudah diterima oleh mitra dengan catatan 1 surat rekomendasi untuk satu mahasiswa. Jadi nanti rekomendasi pada saat teman-teman semua daftar, terus pada saat nanti kalau udah keterima, ya suratnya bisa digunakan lagi untuk teman-teman semua. Lalu untuk periodenya bagaimana? Nah, untuk periode magang dan studi independennya ini, pendaftaran yang kita terima infonya adalah di pertengahan Desember, kemungkinan di tanggal 15 besok, hingga akhir Januari 2023. Jadi teman-teman udah bisa persiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan diperlukan mulai dari sekarang, gitu ya. Terus periode magangnya di sini akan berbeda tergantung berdasarkan dari mitranya sendiri. Ya, untuk range-nya itu biasanya di Februari atau Maret mulai awalnya dan selesai di Juli atau Agustus. Nah, bulan Maret nanti mahasiswa yang telah masuk semester 6 D3 dan S1
setelah diterima program MSIB tahap 2, maka tidak perlu mengikuti perkuliahan dan tugas akhir, karena nanti akan dikonversi dari masing-masing kaprodinya. Jadi kalau misalkan nanya, nanti kan kita sambil tugas akhir, apakah bisa menggunakan laporan MSIB untuk tugas akhirnya? Ya bisa aja, silakan. Itu nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya, karena kan ada dosen pendamping lapangannya nanti. Nah, itu bisa dijadikan juga dengan tugas akhir atau skripsinya nanti gitu. Kalau memang teman-teman mau bikin skripsi atau tugas akhirnya pakai laporan MSIB. Tapi kalau misalkan tugas akhirnya pengennya pilih outline yang sesuai dengan prodinya masing-masing aja, Pak, gimana? Itu boleh juga, silakan aja. Ya, jadi nggak harus wajib banget pakai laporan MSIB. Kalau kalian mau bikin PA atau skripsinya sesuai dengan prodi, ya silakan aja, nggak masalah. Berarti kan kalau kayak gitu jadinya kerja 2 kali ya. Jadi harus ada 2 yang kalian buat nih, laporan PA skripsi yang versi prodi dan laporan akhir versi MSIB. Gitu ya. Tapi mahasiswa biasanya lebih seneng PA atau skripsinya pakai laporan MSIB, itu lebih simpel. Terus perkiraan yudisium akhir Agustus, jadi ini masih aman gitu ya untuk yudisium kalian. Kalau memang misalkan nanti kalian sambil tugas akhir, kalian yudisiumnya di Agustus. Berarti kalau nanti selesainya di Juli atau di Agustus, berarti masih aman nih. Ya kalian mengikuti MSIB. Yang penting nggak lewat. Takutnya kalau lewat nanti wisuda kalian dipending. Gitu. Nah, sampai saat ini sih yang mengikuti MSIB di semester 6 lumayan banyak gitu ya dari yang tahun kemarin, dan mereka pakai laporan MSIB-nya sebagai laporan tugas akhir atau skripsinya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ini data peserta MSIB BSI ya. Yang pertama, batch pertama banget di tahun 2021 Juli itu ada total ada 32 mahasiswa. Batch kedua kita alhamdulillah naik sampai 87, dan batch ketiga naiknya lumayan drastis sampai 398. Nah, saya berharap di batch 4 kali ini bisa nih lebih dari 398, karena semakin banyak mahasiswa yang ikut atau lolos untuk MSIB-nya, pemeringkatan dari masing-masing prodi dan kampusnya semakin baik. Ya, karena terkait hal ini juga termasuk ya dalam kegiatan penilaian akreditasi kampus. Jadi teman-teman semua ikut MSIB itu pun juga membantu masing-masing prodinya pada saat nanti dilakukan akreditasi. Gitu. Jadi secara nggak langsung teman-teman bantu nih prodinya biar bagus nilainya. Nah, terus ini term and condition-nya, mahasiswa dilarang mengikuti sidang selama program MSIB. Jadi maksudnya gini, misalkan teman-teman lagi sidang nih besok di Januari ya, tapi kan kalian lagi ikut MSIB, nah itu nggak diperbolehkan karena kalian lagi dalam posisi sidang mau wisuda. Beda kondisi kalau kalian sekarang yang lagi semester 5 atau 7, nantinya pada saat di semester genap itu semester 6 dan 8, nah itu kan kalian sidangnya di bulan Juli Agustus. Nah, itu masih diperbolehkan untuk ikut MSIB gitu ya. Berarti kalau nanti kalian ikut, misalkan kalian udah sidang nih di Juli Agustus, terus mau ikut batch 5, nah itu yang nggak boleh gitu maksudnya. Terus mahasiswa yang yudisium selama periode MSIB dianggap mengundurkan diri. Jadi nggak boleh juga ya tadi yudisium kalian itu kalau memang kuliahnya kalian lancar sampai nanti tugas akhir skripsi, di yudisiumnya di Agustus. Gitu, berarti selama sebelum yudisium kalian sudah selesai MSIB-nya, berarti kalian tuntas untuk MSIB. Terus mahasiswa yang mengundurkan diri setelah program berjalan harus mengembalikan dana dan tidak berhak mendapatkan penilaian dan konversi SKS. Nah, ini yang penting karena di MSIB itu biasanya terkait dengan dana yang diberikan oleh mitra ya, mitra perusahaannya. Itu biasanya dananya juga nggak sedikit ya nominalnya. Dan jika kalian pada saat di tengah-tengah berhenti, ya mau nggak mau teman-teman semua harus balikin dananya. Dananya dibalikin ke pihak mitra dan nanti nggak dapat konversi SKS. Makanya sekali lagi saya tekankan untuk dipikir matang-matang buat
ambil program MSIB-nya yang mana nih. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan mundur gitu, karena kalau mundur pasti ada laporannya ke kita dan ada laporan ke prodi. Nanti yang jelek itu program studinya juga, kampusnya juga yang jelek. Jadi kita sama-sama saling jaga nama baik lah. Kalian jaga nama baik kalian, sama jaga nama baik kampus serta prodi. Gitu. Jangan sampai kayak yang sebelumnya ada yang tidak menyelesaikan sampai ada laporannya ke BCC gitu, dan BCC teruskan ke kaprodinya. Ternyata anaknya memang bermasalah pada saat melakukan magang MSIB ini. Nah, terus mahasiswa yang mau mengikuti MSIB wajib mengikuti survei kebinekaan. Nanti ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Terus subsidi biaya hidup dicairkan dalam 2 periode, di awal program 2 bulan pertama dan di pertengahan program sisa bulan berjalan. Biasanya kurang lebih 5-6 bulan untuk biayanya nanti yang kalian dapat ya. Dan itu balik lagi tergantung dari masing-masing mitranya. Memang mitranya memberikan subsidi biayanya atau tidak gitu ya, karena ada juga yang memang mitranya tidak memberikan subsidi biaya. Tapi dari yang sudah pernah dilakukan, biasanya mahasiswa lebih banyak yang mendapatkan subsidi biaya. Nah, ini survei kebinekaannya yang tadi wajib diikuti. Wajib bagi mahasiswa yang masuk MSIB, nanti akan dilakukan secara online. Panggilan tes via email nanti akan secara bertahap, simulasinya di akhir Januari 2023, pelaksanaannya awal Februari 2023 ya. Jadi nanti ini untuk tanggal pastinya kita akan infokan secara berkala di grup tele ya, atau memang nanti kita bakal buat juga grup WhatsApp untuk MSIB batch 4. Terus ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat oleh mahasiswa, contoh formatnya dapat diakses di halaman ringkas kemdikbud.go.id/SPTJM mahasiswa. Dan nanti ini akan kalian tanda tangani ya, pakai materai asli 10.000, lalu ditandatangani juga oleh orang tua atau wali, serta rektor atau wakil rektor perguruan tinggi. Nanti jika kalian sudah buat, nanti harus ada tanda tangan dari orang tua kalian atau wali dan rektornya juga. Terus diberikan tanda tangan dan cap basah gitu ya. Dalam kondisi tertentu, tanda tangan dan cap digital diperbolehkan kalau misalkan kondisinya memang ada kondisi-kondisi urgent tertentu, seperti kayak sekarang lagi masih COVID. Kemudian di-scan dan diunggah oleh mahasiswa pada tautan yang nantinya akan disediakan. Lalu kelengkapan dokumennya di sini ada surat rekomendasi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, SPTJM mahasiswa yang tadi, lalu ada a letter of acceptance yang diterbitkan oleh mitra atau LOA, terus ada LOG-nya juga, letter of guarantee, diterbitkan oleh Belmawa dan SK mahasiswa yang nantinya akan diterbitkan oleh Dikti. Nah, ini nanti kelengkapan dokumen yang akan kalian pegang. Terus ini untuk LOA-nya. Untuk LOA di sini dibuat dan didistribusikan oleh mitra. Nanti biasanya distribusinya langsung ke mahasiswa sih, lebih seringnya. Atau nanti kalau memang ada yang distribusinya ke BCC, nanti kita akan distribusikan ke mahasiswa terkait yang memang diterima dalam program MSIB ini. Nah, terus LOA dapat dibuat satu LOA untuk satu mahasiswa dan dapat pula satu LOA untuk seluruh mahasiswa yang diterima pada mitra tersebut. Jadi kalau nanti misalkan kalian hanya dibuatkan satu LOA tapi isi nama mahasiswanya banyak, ya berarti kan itu yang memang berasal dari Universitas BSI, dari program studi apapun ya. Gitu. Karena untuk LOA-nya cukup satu. Nanti untuk informasi yang wajib ada di LOA itu adalah nama, NIK, ID kegiatan perguruan tinggi, asal mahasiswa, uang saku, dan periodenya. Jadi NIK seperti apa ya, kayak surat perjanjian gitu ya. Jadi di situ tertulis nanti kalian namanya siapa, terus mahasiswanya dari mana, apakah nanti mendapatkan uang saku atau tidak, lalu periodenya periode kapan, MSIB-nya. Terus nanti untuk tambahan, LOA yang kalian dapat, mohon di-scan oleh kalian semua jika nanti sudah diterima oleh mitra MSIB,
Lalu wajib dikirimkan email ke BSC BSISID. Nah, ini karena untuk dokumentasi kami juga, biar nanti pada saat prodi kalian minta, ya kita juga punya, gitu ya. Karena ini dokumen juga penting untuk kegiatan akreditasi kampus. Terus ada LOG di sini, Letter of Guarantee dikeluarkan oleh Belmawa. LOG dapat diterbitkan dengan syarat surat rekomendasi dan SPTJ mahasiswa, serta LOA dari mitranya sudah lengkap. Ya, jadi nanti terakhir ini adalah LOG. Oke, terus di sini exit prosedurnya, resign dan termination serta konsekuensinya. Nah, ini adalah konsekuensi pada saat mahasiswa misalkan keluar ya, gitu, atau mengundurkan diri lah. Terus di sini prosedurnya, mahasiswa berdiskusi dengan mentor, dosen pembimbing lapangan yang nantinya akan ditunjuk oleh masing-masing kaprodinya, dan koordinator perguruan tinggi terkait alasan pengunduran dirinya. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai 10.000 dan juga ditandatangani oleh mentor dan koordinator PT. Boleh tanpa materai dan salinan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diajukan mahasiswa ketika diterima sebagai peserta program MSIB. Surat pengunduran diri beserta lampiran tersebut dikirimkan ke mitra program MSIB dengan tembusan ke perguruan tinggi asal dan tim MSIB-nya. Terminasi dapat dilakukan oleh mitra jika mahasiswa wan prestasi dengan prosedur konseling SP1, 2, 3, sekaligus terminasi yang waktunya berurutan dilampiri bukti-bukti komunikasi dengan mahasiswa dan pihak terkait. Nah, ini prosedur misalkan untuk kalau keluar ya dari program MSIB-nya. Untuk konsekuensinya sendiri, di sini berarti kalian kalau misalkan tidak menyelesaikan MSIB selama 1 semester, tidak mendapatkan penilaian dari mentor, sehingga nggak dapat penyetaraan hingga 20 SKS gitu ya. Apalagi biasanya yang pada ikut di semester 6 itu pengennya bikin tugas akhirnya atau bikin skripsinya di semester 8 pakai laporan MSIB gitu ya, karena biar gampang. Karena kalau dengar-dengar biasanya nih dengar-dengar dari kakak-kakak kelasnya atau alumni-alumninya kalau pakai laporan MSIB TA-nya auto lulus gitu. Misalkan ada yang bilang kayak gitu. Nah, itu berarti nanti kalau kalian nggak menyelesaikan ya nggak dapat penyetaraan SKS-nya, termasuk penyetaraan SKS tugas akhir gitu ya. Misalkan kalian dapat grade-nya A yang di tugas akhir, ya nanti kebijakannya dari masing-masing prodi lagi, apakah disetarakan dengan A atau bagaimana gitu ya. Terus pengembalian tuition fee bagi peserta studi independen, nah ini harus kembalikan tadi ya fee-nya. Terus mengembalikan subsidi biaya hidup tergantung pada bulan pengajuan pengunduran diri. Contoh, mahasiswa mengundurkan diri pada bulan ketiga program berjalan, padahal sudah dapat subsidi hingga bulan kelima. Maka ia wajib mengembalikan subsidi biaya hidup bulan ketiga sampai kelima yang udah dia terima. Berarti bulan ke-1, ke-2-nya enggak. Oke, lanjut. Setelah itu ini ada sekilas saya jelaskan program bangkit di sini. Saya selipkan aja biar teman-teman tahu juga. Untuk manfaat bangkit di sini juga lumayan banyak. Yang pertama, sertifikasi global. Nah, ini banyak sertifikasinya. Dari Google pun juga ada. Kurikulum dan instruktur industrinya, pilihannya 3 alur belajar. Di sini ada machine learning, mobile Android, atau cloud computing. Terus keterampilan untuk siap karir, teknologi, soft skill, dan bahasa Inggris ini nanti juga akan kalian dapatkan pada saat ikut program bangkit. Konversi sampai dengan 20 SKS. Nah, ini bangkit ini sebenarnya juga terafiliasi dengan Kampus Merdeka atau MSIB-nya. Lalu lowongan kerja untuk lulusan melalui career fair, raih sukses di bidang IT ya. Jadi nanti jika teman-teman pada saat ikut bangkit project capstone-nya oke, ya bisa nanti ada lowongan kerja dari masing-masing mitra. Terus dari inkubasi untuk bangun startup, nah ini sekitar 140 juta dan mentor industri untuk tim capstone terbaik. Nah ini ada dananya juga jika nanti terpilih menjadi terbaik. Terus persyaratannya sudah pasti WNI, mahasiswa yang statusnya aktif, berarti nanti kalian bisa ikut program ini. Jadi dipilih ya mau ikut bangkit atau MSIB nih.
Kira-kiranya lebih prefer yang mana untuk benefit yang nantinya bakalan kalian dapat. Terus berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti. Kalau ini BSI sudah pasti terdaftar di PDDikti. Terus berasal dari salah satu mahasiswa S1 yang sedang menempuh semester 5 atau lebih. Berarti teman-teman yang semester 5 ini bisa nih ikut bangkit. Ketika program bangkit berlangsung di Januari-Februari, peserta sedang menempuh semester 6 atau lebih. Karena nanti kalian bisa ikut di semester 6 untuk yang S1. Terus mahasiswa D3 yang sedang menempuh semester 3 atau lebih. Ketika program bangkit berlangsung, peserta menempuh semester 4 atau lebih. Lalu berasal dari seluruh program studi, terbuka untuk IT dan non-IT, kecuali mahasiswa dari jurusan pendidikan dokter, sesuai dengan aturan dari Kampus Merdeka, dan belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2023. Nah, untuk periode magang bangkitnya sendiri, pendaftarannya sudah dibuka hingga tanggal 31 Desember 2022 di sini. Ya berarti dari sekarang kalau kalian mau daftar bangkit, masih bisa sampai akhir bulan nanti. Lalu periode magangnya itu di tahun 2023 akan diselenggarakan dalam 2 batch. Di semester genap, berarti nanti kemungkinan di Januari sampai Juni atau Februari sampai Juli, lalu di semester gasal 2023-2024 yang kemungkinan dimulai di Agustus atau September, ya. Dengan masing-masing kuota sebanyak 4.500 peserta, sehingga total peserta tahun 2023 berjumlah 9.000. Nah, ini kuotanya sudah ketahuan gitu ya, berarti di gasal 4,5, di genapnya juga 4,5. Terus periode magang Februari sampai Juli yang ini. Terus informasi dan pendaftaran untuk bangkit sendiri bisa melalui website registration.bangkit.academy. Pertanyaan lebih lanjut bisa langsung email ke email BCC ya, atau dari pertanyaan melalui IG BSI Karir. Dengan arah hubung di sini sebagai ya isinya ada Pak Ade Suryanto MKOM. Nomor teleponnya bisa dihubungi jika ingin bertanya terkait bangkit, dan kemarin juga info dari Pak Ade Suryanto sudah ada 4 yang lolos untuk bangkit. Oke, cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan dari sosialisasi MSIB dan bangkit ini. Dan sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa kasih pesan ke teman-teman semua, manfaatkan program ini dengan sangat baik, karena sebelum kalian lulus, ikuti semua program yang memang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka atau kementerian, gitu ya, karena kalian ikut itu nggak rugi, ya, kalian justru bakal mendapat benefit yang banyak serta keuntungan-keuntungan yang mungkin nggak terpikir oleh kalian nantinya, gitu ya. Mungkin yang nggak pernah kalian dapat di kampus, itu kalian dapat pada saat melakukan MSIB, terus kalian jadi punya relasi yang banyak juga, karena nanti pada saat MSIB kan kalian magang di mitra, dan juga punya teman satu project yang memang berasal dari masing-masing kampus di seluruh Indonesia, gitu. Kalian punya banyak relasi nanti dan mendapatkan relasi dan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tadi, gitu ya. Dan menurut saya juga program MSIB ini ya sangat baik buat mahasiswa-mahasiswa sekarang, gitu ya, karena kalau nggak dimanfaatkan kalian rugi, gitu ya. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Atau bagaimana Pak, misalkan nanti pada saat kan kita mau semester 6 dan 8, gitu ya. Kalau mau ikut lagi nanti sambil sibuk tugas akhir, ya kan tadi saya sudah bilang, untuk tugas akhirnya bisa juga menggunakan laporan dari MSIB ataupun laporan dari bangkitnya. Itu berarti kan kalian sekali jalan dapat 2. TA dapat, MSIB-nya dapat. Gitu ya. Nilainya gimana? Kalau nilai MSIB-nya bagus, TA-nya bagus dong. Gitu ya. Kalau dapat di MSIB-nya A, ya TA-nya A dong. Atau skripsinya A dong. Gitu.
Ya, jadi manfaatkan sebelum kalian lulus sisa 1 semester ke depan, itu yang sekarang lagi semester 5 atau semester 7, untuk ikut dalam program-program seperti ini. Kita nggak perlu takut lah untuk coba dulu daftar. Yang penting kalian nanti ngerasa sanggup pada saat melaksanakan, tinggal komitmennya aja, selesaikan sampai akhir. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai sini saya kembalikan ke moderator, Ibu Fitri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu testimoni ya. Jadi dari mahasiswa BSI juga, mahasiswa Prodi Sistem Informasi kalau nggak salah, di dari kampus BSD ya, atas nama Raden Bayu Aditirto ya. Betul ya, Mas Bayu ya? Betul Ibu. Oke. Ini kebetulan teman-teman saya ceritakan sedikit, Mas Bayu ini merupakan mahasiswa yang magang di MSIB di batch 3 kemarin, telah menyelesaikan proyeknya dan sudah dipresentasikan di hadapan tamu undangan di Bandung ya. Kemarin juga dari tim BCC juga menghadiri pada saat proyeknya dipresentasikan ya. Sangat bagus sekali, kami sangat appreciate pada Mas Bayu. Mudah-mudahan yang dilakukan teman-teman di batch 3 ya, dan khususnya Mas Bayu di sini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang akan mendaftar di batch 4. Oke, tidak berlama-lama silahkan Mas Bayu untuk memberikan testimoninya. Halo, perkenalkan nama saya Raden Bayu Aditirto. Saya dari UPSI BSD Tangerang Selatan. Menginjak di semester 5 mau ke 6. Alhamdulillah keterima di batch 3 MSIB Magang Merdeka. Kesannya sih seru, menyenangkan. Kita belajar sambil kerja di lapangan, ditambah lagi melakukannya secara berkelompok dengan teman-teman kelompok berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan berbagai jurusan juga. Sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan secara berkelompok, melihat talenta masing-masing ditambah dengan mentoring dari para mentor berpengalaman di bidangnya. Metode pembelajaran yang berbeda sehingga punya pengalaman baru dalam belajar. Kalau sarannya sih, untuk yang mengikuti batch 4 selanjutnya, jangan melihat dari sisi bidang, misalkan prodinya keutamanya paint itu, lebih baik garap aja semuanya. Tergantung dari ilmu yang kita dapat itu harus berguna untuk kedepannya gitu. Cukup aja sekian. Oke, baik Mas Bayu. Terima kasih banyak sudah hadir di Zoom kita dan sudah memberikan sedikit testimoni untuk teman-teman di batch 4 ini nanti ya. Tapi jangan live dulu ya Mas Bayu, kita mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin ada yang pengen kepoin gitu ya, gimana sih selama proses magang di kampus Merdeka. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Tadi di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sedikit saya rangkum terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya tadi ada yang menanyakan mengenai surat rekomendasi. Di link di chat ya, saya sudah memberikan link untuk pembuatan surat rekomendasi dan SPTJM. Silakan teman-teman yang memang berminat untuk mendaftar di batch 4 ya kan tetap harus mengupload ya nanti pada saat daftarnya memang sendiri. Teman-teman silakan langsung ke kampus Merdeka, websitenya kampus Merdeka dan bisa langsung mendaftar. Tetapi di situ tidak lupa juga syarat-syaratnya harus ada surat rekomendasi dan SPTJM ya. Surat rekomendasi dan SPTJM tadi sudah dijelaskan bahwa itu akan dikeluarkan oleh pihak kampus gitu ya. Nah, surat rekomendasinya untuk memudahkan kami untuk membuat
surat rekomendasi, nanti silakan teman-teman isi terlebih dahulu di link tini.sisi/msib4-ubsi gitu ya. Jadi nanti setelah surat rekomendasinya dibuat, baru teman-teman bisa melanjutkan proses pendaftaran di kampus Merdekanya. Gitu ya. Kalau sebelumnya sudah punya surat rekomendasi gimana Bu? Misalkan udah pernah ikut di batch 3 itu bisa ya digunakan lagi di periode batch 4. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi untuk nilai ya. Nilai, ini tadi pertanyaan dari Susi Susanti, izin bertanya untuk nilai KHS kalau kita sekarang semester 5 kan masuk semester 6 yang di-input KHS semester berapa? Berarti semester 5 ya, yang sudah selesai. Ya, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan sidang. Sidang untuk yang D3 berarti kan masuk di semester 6 ya. Di pendaftaran nanti di bulan Maret ya, kemudian sidangnya itu kurang lebih di bulan Juli Agustus gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan BSI kapan tanggal dan bulannya pastinya itu bisa teman-teman akses di website BSI ya, website student sorry. Kemudian untuk di sini ada yang nanya deadline pengumpulan surat rekomendasi. Sebenarnya surat rekomendasi itu tidak dikumpulkan ya, jadi teman-teman nanti upload ketika teman-teman daftar di websitenya Kampus Merdeka gitu ya. Jadi sesegera mungkin bisa diisi ya linknya untuk segera dibuatkan karena proses pembuatan surat rekomendasi ini agak panjang ya teman-teman. Jadi jangan hari ini teman-teman ngisi link ya besok langsung minta suratnya jadi gitu ya, langsung nanya Bu surat saya udah jadi apa belum. Nah, karena kita proses di belakangnya agak panjang untuk surat rekomendasi. Setelah teman-teman ngisi link kami akan ajukan ke Warek 2 ya. Setelah itu dari Warek 2 akan mengecek status teman-teman ke BAK terlebih dahulu ya. Setelah dari BAK confirm statusnya oke, baru nanti akan dicek lagi ke tim beasiswa ya. Setelah dari tim beasiswa oke, baru balik lagi ke Warek 2 dan baru nanti dibuatkan untuk surat rekomendasinya. Gitu ya teman-teman. Jadi mohon bersabar untuk surat rekomendasi maupun SPTJM itu tidak bisa cepat ya kita buatkan karena memang ada proses yang harus dilalui untuk pembuatannya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk LOA-nya dikirim ke email BC. Jadi gini, LOA itu biasanya dari perusahaan bisa dua sisi ya. Dari perusahaan atau mitra langsung ke mahasiswa yang bersangkutan atau dari mitra ke BCC gitu ya. Biasanya yang dari mitra ke BCC itu yang satu LOA untuk beberapa mahasiswa. Ya, satu LOA untuk beberapa mahasiswa yang diterima di mitra tersebut ya. Kadang juga campur ya, bukan hanya dari UBSI tetapi dari kampus-kampus lain juga seperti itu. Jadi apa namanya? Untuk LOA-nya ada juga yang dari mitra itu langsung ke teman-teman. Nah, ini yang kita harapkan kalau misalnya ada LOA yang dikirim dari mitra langsung ke teman-teman itu mohon untuk di sisi ke kita, di email ke kita gitu ya, agar kita bisa apa namanya mempunyai arsip gitu ya untuk LOA dari masing-masing mitra. Seperti itu ya untuk masalah LOA. Kemudian apalagi nih yang belum terjawab? Teman-teman diharapkan lebih aktif ya pada saat mau mendaftar di kampus mereka batch 4, teman-teman harus banyak cari tahu sendiri untuk info-info yang terkait dengan kampus Merdeka. Jadi sering-sering dibuka websitenya, kemudian di situ di website kampus Merdeka sudah banyak sekali FAQ-nya, jadi bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bisa dibaca di situ, mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di sesi sosialisasi ini. Ya, nanti setelah
ini insya Allah akan kami buatkan juga untuk grup WA-nya setelah teman-teman nanti terdaftar di dalam MSIB Batch 4 gitu ya. Untuk sementara mungkin kita komunikasinya di grup sosialisasi magang di Telegram terlebih dahulu ya, sebelum kita buatkan grup WA-nya. Seperti itu. Baik, kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan. Oke, dari Cynthia Dewi, silakan boleh open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Bu, saat ini kan saya semester 5 Bu. Terus saat ini kan memang lagi ikut magang ini Bu, MSIB ini. Nah di kegiatan ini tuh nggak ada proyeknya Bu, jadi kayaknya nggak bisa buat TA. Nah jadi jadi saya mau ikut yang semester depan Bu, tapi mau ikut studi independen Bu. Nah itu kayaknya nggak ngejar gitu ya Bu, dengan jadwal sidangnya. Jadi Mbak, sebenarnya kalau untuk yang mengikuti kampus Merdeka, nanti akan ada perlakuan khusus ya, terutama untuk sidang skripsinya. Hanya saja Mbaknya harus berkoordinasi lebih lanjut dengan kaprodinya, gitu ya, mengenai hal tersebut. Iya. Tapi kok aneh ya, magang kok nggak ada proyeknya? Nggak ada proyeknya. Kayak selama ini itu aja Bu, kayak karyawan Dari jurusan aja, Bu. apa Mbak? Offline atau online? Offline Bu, di PLN Bu. Oh di PLN. Jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Nah di ini tuh kita ngerjain kerjaan yang karyawannya aja Bu, nggak ada yang kayak proyek buat apa itu nggak ada. Pekerjaannya apa Mbak kalau boleh tahu yang dikerjakan? Maintenance aplikasi Bu. Nah, ya mungkin bisa disusun laporannya terkait dengan maintenance aplikasi. Kamu analisa aja Mbak, dari SIA kan ya? Iya dari SIA Pak. Ya, kamu analisa aja terkait maintenance aplikasinya. Nanti disajikan di dalam laporan. Nah itu mungkin bisa nanti diajukan terkait, berarti kan nanti di laporan pada saat tugas akhirnya, kalau kamu melanjutkan laporan itu sepertinya kalau dari SIA itu nggak salah ya, gitu. Jadi tinggal dilanjutin bagaimana nanti pengembangannya di semester 6. Itu boleh aja, tapi kalau kamu mau ikut lagi di semester 6 nanti ya silakan, nggak masalah. Iya. Terima kasih Pak, Bu. Iya, dan izin saya jawab pertanyaan juga tadi, ada yang nanya juga di chat. Kalau sekarang lagi MSIB gitu ya, terus nanti mau ikut lagi ya nggak masalah. Tadi seperti yang udah saya sampaikan ya, gitu. Jadi kalau mau, yang penting dengan syarat MSIB yang sekarang kalian ikutin sudah selesai dulu. Kalau kalian, karena kan ini closingnya itu di akhir Januari pendaftaran. Berarti kalau kalian masih magang sampai di Januari pertengahan, saya rasa sih masih bisa ikut untuk batch 4. Itu nggak masalah. Jadi tinggal diselesaikan dulu yang berjalan, baru nanti kalian ikut yang batch 4-nya. Iya, karena memang untuk magang MSIB itu dilarang sekali untuk double job gitu ya. Artinya ketika Anda magang di kampus Merdeka tidak boleh ada pekerjaan lain gitu ya selain magang. Kuliah pun tidak disarankan untuk mengikuti sebenarnya gitu. Jadi harus fokus ke magang MSIB-nya gitu ya. Jadi tidak boleh mengikuti beberapa program sekaligus, misalkan ikut magang di MSIB terus ikut juga program bangkit. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Baik, mungkin kita ke pertanyaan kedua ya Pak Rifki, ada Chandra Halim, silakan. Halo Chandra, silakan boleh open mic. Tes. Terdengar Bu suara saya Bu? Ya terdengar, silakan. Mohon maaf ya Bu, agak berisik karena saya lagi menghadiri kelas ya Bu. Saya ingin bertanya Bu, kan waktu saya daftar program MSIB ini dahulu, waktu itu kan saya ngupload ijazah, tapi masalahnya antara pada saat verifikasi NIM, saya itu saya sesuaikan
apa Dirjen Pendidikan katanya NIM saya ada yang berubah, Bu. Itu Eh, apa kita harus ngupload surat apa namanya selain ijazah, apakah harus ngupload surat kalau surat keterangan bahwa nomor NIM saya berubah atau gimana, Bu? Mohon diperjelas, ini NIM atau NIS? Karena beda NIM, ya. NIM, Bu. NIM. NIM, salah. Nisen, Bu, maksudnya. Iya, NIS ya, NISN ya. NISN tertera di ijazah ya. Harusnya untuk, iya kemarin ini di batch 3 juga terjadi nih, ada beberapa yang bermasalah di NISN. Nah, teman-teman harus lebih aware ya, sebenarnya NISN itu kan sudah lama sekali gitu terdaftar ketika teman-teman masuk ke jenjang pendidikan ya. Pendidikan dasar itu sudah masuk, bahkan sekarang TK pun sudah itu ya, sudah dapat NISN. Jadi masuk TK pun sudah dapat NISN selama TK-nya atau RA-nya itu terdaftar di Kemendikbud. Nah, apa namanya, harusnya sudah tidak masalah lagi ketika teman-teman sudah masuk ke jenjang kuliah gitu ya. Karena kalau selama ini kalau bermasalah berarti selama ini kemana aja gitu ya. Sebenarnya Bu, waktu sudah ada terjadi perubahan kan sejak SMP sudah diurus, cuma SMP tidak menindaklanjuti. Begitu pula pada saat SMK pas mau daftar kuliah, apa namanya, Nisen udah dikasih tahu juga kalau suratnya berubah, tapi pas lulus SMK itu Bu, jadi Nisennya itu Nisen yang lama Bu, dari SD, SMP, SMK itu Nisen yang lama, bukan Nisen yang sudah pergantian itu Bu. Kalau setahu saya NISN itu dari mulai awal diberikan itu tidak akan berubah gitu ya, sampai dengan Anda lulus SMA gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada perubahan berarti Anda harus mengurus lagi ke apa namanya, Dapodiknya ya, ke Kemendikbudnya gitu. Jadi bukan dari pihak BSI-nya, karena NISN itu nggak ada kaitannya sama BSI sebenarnya, seperti itu. Nah, berarti kalau pada saat upload dokumen ijazah, berarti pada saat saya scan ijazahnya itu Anda harus mengurusnya harus dulu, mengurus sudah dulu ya. mengurus ya Bu, tapi Terus di webnya sudah yang berubah diberikan belum? itu di webnya itu Setelah yang pakai diurus, nomor Nisan yang baru. sudah baru. Oke, terus? Tapi ketika kita ngupload ijazah, Mm-mm. dan berarti kan saya kan harus nge-scan ijazah SMK-nya ya, beserta Ya, surat keterangan pergantian ijazahnya nggak Bu? Pergantian betul, nomor Nisannya. betul. Hmm. Disertai surat pergantian NISN-nya, karena nanti pihak MSIB akan mengecek ya data-data dari mahasiswa yang mendaftar di MSIB. Jadi kalau ada persyaratan yang tidak sesuai, biasanya MSIB akan memberikan konfirmasi by email ke calon peserta. Seperti itu. Jelas ya, Chandra? Oke Bu, itu saja Bu yang saya tanyakan Bu. Siap, terima kasih Chandra. Lanjut ke Dani Pamungkas, silakan. Halo Dani. Bu, jadi bertanya Bu, Ya, silakan. Masalah magang sama studi independen selain mentor satu, mahasiswa satu, terus kalau studi independen kan mentornya satu, mahasiswanya banyak kan. Itu selain itu perbedaannya yang paling mencolok apa Bu? Atau Silakan dalam Tarik. segi, Mungkin mau dalam segi menjawab. mentoringnya atau gimana gitu perbedaannya? Oke, Mas Dani, perbedaannya sih ya paling kalau terkait magang itu program magang sama studi independen programnya beda ya gitu. Kalau untuk magang bersertifikat di sini mahasiswa nanti bakal diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan gitu kan. Nah, di sini paling lebih ke pengalaman kerja industri aja selama 6 bulan itu bagaimana. Itu kalau untuk magang. Tapi kalau untuk yang studi independen ini lebih ke kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan diri nanti dapat
materi-materi yang memang banyak ya di luar perkuliahan, karena makanya itu untuk yang studi independen biasanya mahasiswanya ya memang sih antara magang sama studi independen tidak perlu ikut perkuliahan, nggak masalah sih sebenarnya. Karena memang kalau di studi independen ini nanti mereka akan belajar materi-materi baru yang diberikan oleh pihak mitra gitu, dan biasanya nanti ada proyek akhir yang harus dihasilkan nih apa gitu. Project milestone-nya apa. Nah, itu nanti wajib selesai pada saat di akhir. Karena itu sebagai syarat untuk memenuhi penilaian untuk studi independen. Gitu. Kalau untuk yang studi independen ya, kalau untuk yang magang kalian nanti lebih ke belajar tata cara kerja di dunia industri itu seperti apa. Mungkin tadi kalau yang Mbaknya yang dari PLN itu nanya, mungkin itu lebih ke magang ya, magang bersertifikat gitu. Tapi kalau untuk yang studi independen ya kayak tadi Mas Raden Bayu itu lebih ke belajar yang memang dapat hal baru dari mentor, ke belajar terus diimplementasikan langsung. Ya bahkan itu materi-materinya di luar perkuliahan gitu ya. Dan tadi juga saya sedikit ada yang nanya terkait Mas Bayu, magangnya di mana gitu ya Mas Bayu nih. Coba Mas Bayu ada? Ya, Oke, tadi ada yang nanya nih Mas Bayu, magangnya di mana Mas? Untuk di yang PT 9 Matahari. PT 9 Matahari. Nah itu eh proyeknya apa yang dikerjain kemarin? Jadi lebih ke kreatif industri gitu. Industri kreatif ya. Ya, Oke, kalau yang digital mapping gitu. nah itu kan ilmu-ilmunya nggak kamu dapat ya selama di perkuliahan selama 4 semester ya kalau nggak salah. Iya. Iya, memang berarti dari luar itu diberikan materi sendiri ya, berarti dari mitranya ya? Iya, benar. Oke, diberikan dari mitranya, terus kamu implementasikan ke proyek akhir yang memang harus dibuat gitu kan dari mitranya ya? Iya. Oke, terus kemarin juga Mas Bayu nih yang ngerjain proyek animasi di Masjid Al Jabar ya? Iya. Yang di Bandung ya? Oke, Iya. tuh. Jadi dari perbedaan gitu ya, Mas Dani, jelas kalau magang itu biasanya kita lebih merasakan ke dunia industri, tapi kalau untuk studi independen kita lebih dapat materi dan nanti implementasinya langsung ke dunia kerja atau dunia industri itu seperti apa. Itu contohnya Mas Bayu ini dia udah kebetulan beliau di PT 9 Matahari itu di Bandung, dan kemarin dari Basic Career Center juga sudah melihat hasil proyek akhirnya dan itu memang bagus banget gitu kan. Dan itu hasil dari kolaborasi 49 anak termasuk Mas Bayu sendiri, dan memang juga beliau yang sekarang sedang mengerjakan proyek di Masjid Al Jabar Bandung ya, yang punya Ridwan Kamil atau bukan ya? Pemprov Jabar gitu. Jabar ya gitu Ya, kan. Tapi kan yang didesain langsung pokoknya yang masjid biru lah kalau di Jawa Barat tuh orang-orang tahunya gitu ya. Dan mungkin bisa disebutin atau boleh di-mention atau ditulis di kolom chat nih Mas Bayu terkait hasil proyek yang bisa dilihat oleh teman-teman semua yang sudah Mas Bayu kerjakan gitu. Itu bisa dilihatnya di mana sih? Dan kemarin juga kita dari yang Basic Career Center ke sana itu proyeknya sangat bagus sih. Makanya perbedaan yang sangat mencolok dari studi independen dan magang tuh itu. Yang kalian bisa dapat hal-hal baru dari studi independen yang memang materinya nggak pernah diajarin atau memang nggak ada di kampus. Kurang lebih itu ya, Mas Dani ya. Bagaimana Mas Dani, jelas atau belum puas? Sangat jelas, Bu, Pak. Ya, jadi kalau studi independen biasanya mahasiswa itu diberikan materi dulu ya, materi-materi dulu terkait dengan proyek yang akan dikerjakan, baru nanti mereka akan membuat proyek akhir gitu di akhir studi independennya. Tapi kalau magang lebih ke mengerjakan pekerjaan sehari-hari dari perusahaan tempat kita magang gitu ya.
seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Saudara Angga Nur Ardiansyah. Iya Bu, selamat sore. Saya mau bertanya soal laporan akhir tadi Bu. Laporan akhir MSIB ini bisa dipakai untuk tugas akhir. Nah, misal kalau kita magang beda jurusannya dengan kita gitu Bu. Apakah masih bisa buat tugas akhir? Ya, jadi tujuan utama dari Mas Menteri menggelontorkan program Kampus Merdeka itu adalah supaya mahasiswa itu tidak hanya berkutat di prodinya saja gitu ya, terhadap ilmu yang linier. Jadi pengennya Mas Menteri itu adalah mahasiswa lebih mengembangkan diri kepada bisa belajar apapun gitu ya, bisa belajar dari luar prodinya, nggak harus linier. Sebenarnya itu tujuan utamanya yang harus mungkin ini agak bertolak belakang dengan sisi prodi ya, di mana prodi maunya itu mahasiswanya belajar secara linier, tetapi tujuan utama dari diadakannya Kampus Merdeka ini adalah merdeka belajar gitu ya. Seperti slogannya, Merdeka Belajar itu mahasiswa bisa belajar ilmu apapun gitu ya. Seperti kemarin saya diundang dari Metrodata gitu ya. Metrodata di sana menyampaikan gitu bahwa kita menerima beberapa mahasiswa yang tidak linier gitu. Padahal kan kalau kita tahu Metrodata adalah perusahaan IT gitu ya. Tetapi ada loh di sana mahasiswa jurusan psikologi, kemudian mahasiswa jurusan ilmu pangan gitu ya, yang kalau kita pikir-pikir apa hubungannya gitu kan, ilmu pangan dengan Metrodata gitu ya, yang basicnya adalah IT gitu. Nah, dari sisi mitra, mereka akan memberikan pembelajaran, mereka akan memberikan pengalaman-pengalaman, memang disesuaikan dengan jurusannya. Jadi kalau yang misalkan psikologi, mereka nggak akan memberikan ilmu IT ke mahasiswa tersebut. Mungkin bisa ditempatkan di bagian HR gitu ya. Kemudian misalkan kebetulan mahasiswa kita itu dari ilmu komunikasi, maka di sana ditempatkan di bagian public relation-nya dari Metrodata. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya untuk belajar di luar dari lingkupnya atau bidangnya. Begitu. Bisa dipahami, Angga? Bisa Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Bu, maaf satu lagi Bu. Oh ya, boleh, silakan. Untuk pembuatan tugas akhir nanti kita masih tetap sama dosen pembimbing. Kita masih tetap Iya. bikinnya gitu Bu. Jadi gini, laporan untuk MSIB itu bisa digunakan sebagai laporan tugas akhir. Nah, nanti tinggal menyesuaikan ya outline yang ada di prodi gitu ya, di prodinya masing-masing. Kemudian tinggal dikomunikasikan ke kaprodinya bahwa laporan tugas akhir Anda adalah laporan dari MSIB gitu ya. Nah, nanti juga untuk sidangnya akan dipilihkan dosen penguji khusus ya yang memahami tentang program MSIB. Biasanya pembimbingnya juga khusus, kemudian nanti yang nyidang juga khusus. Jadi asalkan di sini kuncinya adalah teman-teman harus banyak berkoordinasi dengan pihak kampus ya, baik itu BCC atau kaprodinya gitu ya. Jadi jangan khawatir apapun permasalahannya, silakan dikomunikasikan dengan baik-baik ya, dengan cara yang asan, dengan timing yang tepat juga tentunya ya. Kalau WA atau mungkin Telegram mungkin bisa disesuaikan untuk waktunya dan untuk tata bahasanya mohon diperhatikan. Itu aja sih catatannya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, oh ini Angga udah tadi. Dava Aidil Fitra, silakan open mic.
Izin bertanya Bu, jadi perkenalkan nama saya David Fitra dengan NIM 122012441. Izin bertanya Pak Bu, untuk LOE-nya tadi yang bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan LOE dari mitra itu dikirim ke email BCC-nya itu pada saat ini sedang menjalani MSIB atau di akhir MSIB nanti ya Bu, kira-kira? Ya, di awal. Ya, kalau Oh. LOE-nya sudah dapat langsung aja dikirimkan ke kita. Untuk formatnya seperti apa ya Bu, untuk pengiriman? LOE itu suratnya sudah ada dari mitranya, tinggal di-forward Oh, aja ke kita. Kalau misalnya diserahkan langsung ke mahasiswa, berarti tinggal di-emailkan ke kita. Jadi bukan mahasiswa yang buat. LOE itu dibuat oleh mitra. oke Bu. Jelas ya, Dava ya? Ya Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Ya. Ada lagi mungkin dari kolom chat, apakah saya ada yang terlewat? Dari pertanyaan kolom chat mungkin. Apa nih? Mungkin teman-teman panitia juga bisa bantu menjawab yang ada di kolom chat ya. Saya bantu jawab nih Bu, atas nama Safira, apakah tetap membuat tugas akhir seperti yang lainnya? Ini kamu boleh bikin TA atau misalkan kamu ikut lagi MSIB batch 4 ya, terus nanti mau pilih pada saat nanti milih outline TA atau skripsi, itu wajib milih salah satu outline. Biasanya sih kalau dari masing-masing prodi nanti ada sosialisasinya, akan diarahkan milih outline yang mana gitu ya. Nanti untuk pembuatan tugas akhirnya ya bisa menggunakan laporan MSIB gitu. Kalau contohnya kalau misalkan nih, saya sambil sampel di Prodisia. Kalau di Prodisia itu disuruh milih outline yang nomor 3. Nanti untuk laporan TA-nya itu menggunakan laporan MSIB. Itu boleh. Baik Pak, terima kasih. Makasih juga. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Bisa. Bisa ya, Syahlan, untuk kalau kemarin udah punya surat rekomendasi batch 3, dipakai lagi ke batch 4, silakan. Kalau LOA nggak dapat dari mitra, harusnya kamu minta sih Haru Rozi dari mitranya untuk LOA-nya itu seperti apa. Karena biasanya dikasih ya Bu Findri ya. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, LOA itu ada yang dari mitra langsung ke BCC, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari mitra udah ke BCC, berarti nanti biasanya saya infokan di grup aja, nih ya, yang diterima di mitra X, gitu ya, terlampir LOA-nya. Tapi kalau misalnya yang tadi dibahas di Pak Rifki di slide-nya adalah khusus untuk perusahaan atau mitra yang menyerahkan LOA-nya langsung ke mahasiswa. Itu kan BCC tidak menerima kopiannya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak menerima kopiannya, silahkan teman-teman kirimkan email ke BCC. Tetapi kalau misalnya nanti dari mitra langsung ke BCC itu nggak masalah gitu ya. Baik Pak Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau yang belum selesai semester 5 pakai KHS semester 4 ya. Ya, ada lagi? Mungkin saya tekankan kembali ke teman-teman untuk lebih explore lagi di webnya Kampus Merdeka ya, terkait dengan hal-hal yang kurang difahami dan juga format-format yang harus diikuti ketika membuat dokumen-dokumen persyaratannya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:01 ya, sudah lewat dari jadwal kita. Untuk berikutnya silakan teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu ya dokumen-dokumen apa saja yang kira-kira nanti harus disiapkan terkait dengan pendaftarannya di Kampus Merdeka. Karena untuk saat ini
pendaftarannya memang belum dibuka, tetapi tidak ada salahnya kita bersiap-siap untuk mendaftar di website Kampus Merdeka. Ya. Kemudian saran juga dari saya untuk memilih mitra, ya itu tidak terlalu banyak ya, karena untuk pengalaman di periode-periode sebelumnya itu ada satu mahasiswa yang mendaftarnya ribuan gitu ya, ribuan lowongan dari puluhan atau ratusan mitra. Nah ini memang menjadi peluangnya menjadi lebih besar gitu ya, tetapi itu tidak masuk di akal gitu ya. Tapi tetap silakan ikhtiar terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan sebelum pendaftarannya, gitu ya. Jadi teman-teman silakan boleh di-share ke teman-teman yang tidak ikut Zoom hari ini untuk link-link yang saya catatkan tadi, saya infokan di kolom chat ya. Baik pendaftaran untuk surat rekomendasi dan SPTJM, kemudian pendaftaran untuk platformnya Career Lab gitu ya. Jika teman-teman berminat, silakan boleh diisi terlebih dahulu dan boleh dibantu di-share ke teman-teman yang hari ini tidak mengikuti sosialisasi, gitu ya. Selanjutnya silakan keep in touch di grup Telegram, gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang teman-teman pertanyakan bisa kami respon dengan baik. Gitu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dari teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Rifki selaku narasumber kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Career Lab, Mbak Okta, yang sudah memaparkan mengenai platform Career Lab. Kemudian terima kasih juga kepada Raden Bayu yang sudah menjelaskan atau memberikan testimoni dari kegiatan MSIB di periode 3 ya. Semoga yang kita bicarakan hari ini, kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absensi boleh ditayangkan, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan teman-teman untuk scan QR dari absensi kegiatan hari ini. Supaya kami bisa mendapatkan data untuk yang telah mengikuti kehadiran untuk mengikuti Zoom kali ini. Terima kasih. Silakan. Linknya juga boleh dibantu mungkin ditayangkan di kolom chat.